Oh ya, kalau buat Anda yang alasan menjalankan bisnis ini sibuk dan lain sebagainya, Anda akan melihat jawabannya dari beliau. Beliau sibuk tapi bisa jalankan dan bisa capai posisi. Mari kita sambut dengan meriah Bros Agency Indonesia, Bapak Roni. Silakan kepada Pak Roni. Ini dahsyat ya, seorang pengawal presiden. Saya rasa mungkin WA-nya Jokowi dia tahu. Ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya testimoni ya hanya sedikit saja, simple. Gimana sih cara aduh jadi grogi juga nih. Jadi grogi juga. Alhamdulillah di belakang nih tim saya ada 40 orang yang hadir. Terima kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu saya cerita sedikit. Saya dulu sebenarnya di bisnis ini tuh diajak tuh awal tahun 2016 ya. 2016 pertama diajak sama Bribka Rahman, yaitu satu letting dengan Bribka Gusmik. Waktu itu ketemu sama beliau, ya beliau mengajak saya. Waktu itu beliau kasih brosur sama saya, tapi waktu itu saya tolak. Brosur tuh saya lipat, saya kantongin saja Bu. Habis itu ciao ya. Habis itu ciao pokoknya. Karena saya waktu itu Bapak Ibu ya, saya masih nyaman. Saya masih nyaman waktu itu saya ya masih nempel sama artis Bu ya. Waktu itu saya masih ngikut sama Raffi Ahmad Bu ya. Waktu itu saya jadi bukan bodyguard sih, tapi ya istilahnya ajudan beliau waktu itu saya nempel. Saya 3 tahun setengah Bapak Ibu ya, ikut beliau itu dari tahun 2014 saya ikut beliau. Setelah awal 2017 saya resign, mengundurkan diri dari beliau. Kenapa? Karena intensitas pekerjaan Bapak Ibu ya. Jadi kerja itu dari pagi memang sampai malam saya bilang saya nyari duit begini amat, saya bilang pulang ke rumah istri sudah tidur jam 1 jam 2, terus berangkat kerja jam 5 sudah stay lagi, istri masih tidur. Saya bilang saya nyari duit buat siapa? Saya selalu berpikir, saya bilang gimana ini caranya. Akhirnya ketidaknyaman itu selalu mengganggu pikiran saya. Ini saya resign. Nah beliau Bribka Rahman, saya keluar dari Raffi itu awal 2017 Desember. Beliau follow up saya lagi, Bang, ayo Bang, ini ada program bagus. Saya bilang yang mana Bang? Yang saya tawarkan waktu itu, ini loh, letting saya juga, Bang Gusmik bonusnya waktu itu masih silver agency, beliau kurang lebih hampir 15 juta. Saya bilang beneran gak sih ini? Coba deh Bapak, saya bilang Abang datang ke rumah. Nah, habis itu beliau itu Bribka Rahman datang ke rumah jam 4 sore menjelaskan bla 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 sampai jam 11 malam tuh, menjelasin dari jam 4 sore sampai makan ngopi pokoknya sampai selesai. Habis itu saya nggak banyak berpikir Bapak Ibu, saya langsung nabung berdua sama istri waktu itu 700. Saya nabung berdua sama istri 700. Saya nggak banyak pikir. Saya waktu itu kan anak saya umur 2 bulan, saya berpikirnya gini, anak saya laki-laki. Saya bilang waduh ini anak saya umur 6 tahun, 7 tahun, minta disunat. Namanya anak laki-laki Bu, kita pengen disunat, apalagi anak pertama kan pengen rame-rame nih, ngundang teman, ngundang apa. Saya bilang jangan sampai saya bilang jatuh ke lubang yang sama. Saya dulu nikah ini jadi curhat ya Bu. Jadi saya nikah waktu itu pinjem bank Bapak Ibu ya. Saya masih inget nih 2009-2008 saya nikah pinjem bank Bapak Ibu 50 juta potongan hampir 6 tahun. Ya buat begitu aja Bu, buat acara. Saya bilang kalau saya nanti nyunatin anak saya minjem bank lagi buat ngadain acara anak saya, artinya saya selama ini kemana saja. Berarti saya jatuh ke lubang yang sama. Akhirnya saya nabung berdua sama istri 700. Setelah Bang Rahman pulang, istri saya mulai bisik-bisik tuh Bu. Ya hati-hati loh, banyak investasi bodong. Saya bilang, mulai terganggu lagi pikiran saya bilang, ya udah tenanglah. Saya bilang, bismillah aja. Saya bilang, masa sih? Saya bilang Bang Rahman sama Bang Gusmik mau ngejerumusin kita, kayaknya beliau mau membantu kita ya. Habis itu saya telepon lagi Bang Rahman sama Bang Gusmik, Bang saya bilang, ini gimana? Saya bilang, saya boleh nabung sama istri, tapi nggak boleh ngutik-ngutik dari gaji. Kan bingung Bu, ya kan? Gaji udah pas-pasan, nabung 700, nggak boleh ngutik-ngutik lagi dari gaji. Tambah bingung saya. Udah waktu itu Bang Rahmat sama Bang Usmik bilang, udah Bang, nggak usah bingung. Abang buat daftar nama mulai dari sekarang. Siapa yang mau Abang presentasi? Alhamdulillah waktu itu Bapak Ibu, saya Januari buat daftar nama rekan-rekan saya presentasikan ada sekitar 8 orang. Dan Alhamdulillah dari 8 orang itu ada 5 Bapak Ibu yang nyangkut. Dari 5 yang nyangkut itu Alhamdulillah bulan saya dapat elit, bulan depannya bonus itu Februari itu bonus pertama saya 971.000. Alhamdulillah. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya mulai buat daftar nama lagi dan Alhamdulillah bulan keduanya saya dapat elit lagi Bapak Ibu, dan bulan ketiga saya dapat
dapat elit. Jadi saya duplikasikan lagi ke mitra-mitra saya. Dan alhamdulillah saya di bulan kelimanya masuk posisi TA, di bulan ketujuh saya masuk posisi leader agensi, dan pas tepat 1 tahun kemarin saya Januari 2018 saya mencapai posisi broad agency Bapak Ibu. Jadi intinya di bisnis ini Bapak Ibu ya, sukseskan dulu kalau bisa orang-orang kita di bawah. Insya Allah kalau orang-orang kita di bawah, kita juga otomatis sukses. Ya mungkin testimoni saya dari sekian Bapak Ibu. Saya ikut ini kenapa sih Bapak Ibu? Saya bilang saya bukan nggak bersyukur Bapak Ibu ya, digaji sama negara. Sampai detik ini pun saya masih ngontrak Bapak Ibu ya. Sampai detik ini masih ngontrak. Karena apa? Maaf ya, gaji saya dinas sudah hampir 15 tahun. Artinya gaji saya masih di bawah standar Bapak Ibu ya. Masih di bawah standar dengan kehidupan Jakarta ini tingkatannya sangat tinggi sekali. Sampai sekarang saya masih ngontrak. Artinya Bapak Ibu, kehidupan saya ya cuma gagahnya doang Bapak Ibu ya. Gini, ya kan kalau di TV itu pas Pampres begini, sama Bapak Ibu ya, gak ada apa-apanya, ya, sama, cuma gagahnya doang Bapak Ibu ya. Makanya saya bilang kenapa saya mau jalankan 3i Bapak Ibu, saya bilang saya di TNI, gaji saya sudah hampir 15 tahun masih di bawah 5 juta Bapak Ibu. Tapi saya di 3i Bapak Ibu, 1 tahun saya fokus, saya posisi broad agency, bonus saya selalu di atas 5 juta. Artinya layak nggak saya perjuangkan di sini Bapak Ibu? Layak Bapak Ibu saya perjuangkan, ya. Makanya saya bilang saya fight di sini. Target saya bilang saya nggak muluk-muluk. Ya sekarang alhamdulillah dari 3i ini sudah hampir 2 tahun saya kumpulin bonus saya, dan saya sekarang mau ngambil rumah di daerah Cipondo Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sedikit-sedikit, walaupun DP-nya belum lunas ya. DP-nya masih ada kurang sedikit lagi. Kemarin yang punya tanahnya bilang DP belum lunas, belum bisa dibangun. Ya Bu, nggak apa-apa saya bilang. Yang penting saya bilang saya udah DP kapling. Kaplingnya apa-apa deh saya bilang. Yang penting saya ikhtiar. Saya bilang impian saya Bapak Ibu, yang pertama ini saya pengen buat rumah buat anak dan istri saya. Karena saya 14 tahun Bu, ya itu saya bilang pindah tempat, udah kayak pengungsi. Ngontrak sini, ngontrak sana, ngontrak sini, ngontrak sana. Sampai sekarang di Jakarta ini saya udah keliling 4 kali pindah kontrakan Bapak Ibu, Jakarta Barat ya. Pertama Kampung Bali, dari zaman bujangan di situ sampai nikah kena banjir terus, akhirnya pindah ke sini Bapak Ibu, di Kedoya. Di Kedoya di dekat Pesing situ kena banjir lagi, pindah lagi Bapak Ibu. Pindah lagi Kampung Bali ke tempat asal, mula lagi. Dari situ kena banjir lagi, akhirnya sampai sekarang saya di Kedoya 4 kali Bapak Ibu saya pindah kontrak. Dan alhamdulillah mudah-mudahan saya fokus di 3i, insya Allah kedepannya saya bisa mewujudkan impian saya. Saya yakin Ibu juga pasti bisa. Terima kasih testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.